Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945 oleh para pemuda demi proklamasi kemerdekaan. Berita kekalahan Jepang atas sekutu sangat dirahasiakan oleh pemerintah Jepang. Banyak stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC di Bandung. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir mengumpulkan para pemuda untuk mengadakan on the battleship Missouri. Hah? Jepang kalah? Itu artinya Indonesia sudah merdeka. Ya, Indonesia sudah merdeka. Teman-teman harus tahu ini. Saya harus memberitahunya. Segera. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir pun mengumpulkan para pemuda untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Darwis, Sukarni, Hoirul Saleh, dan Wikana di asrama Baperpi, Jalan Cikini, nomor 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo saudara-saudara, ada hal yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Tadi saya mendengar dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Insinyur Soekarno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Bung? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang dan kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bang Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah kalau begitu, saya bersama Wikana dan Hoirul Saleh akan menjumpai Insinyur Soekarno terlebih dahulu untuk membahas hal ini. Saya pamit undur diri. Jangan lupa sampaikan kepada pemuda yang lainnya. Baiklah, Bung. Setelah rapat selesai, maka pada 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Syahrir, dan Hoirul Saleh. Mereka menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Mohatta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apa Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengan dia. Kebetulan Kang Mas ada di dalam. Ngomong-ngomong, kalian ada perlu apa datang menemui Kang Mas? Begini Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan. Oh, kalau begitu silakan masuk. Kebetulan golongan tua juga sedang berada di dalam. Terima kasih, Bu. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, saya mendengar melalui radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu berarti di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kami, golongan muda, telah melakukan rapat dan tujuan kami kemari adalah ingin mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang menyerah pada sekutu.
Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap bersikeras memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu mengagalkan rencana kita. Benar apa kata Bung Karno, kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, apalagi ini menyangkut kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa, sedangkan kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan? Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia seharusnya berasal dari usaha rakyatnya sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Ya, saya tahu bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang, tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa harus kita menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku. Mana buktikan kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertaruhkan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Baik, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu, kami akan menunggu di luar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju, Bung. Menurut saya yang terpenting adalah bagaimana caranya menghadapi sekutu yang akan menduduki Indonesia. Selain itu, mengenai permasalahan kemerdekaan, sebaiknya dibicarakan lagi pada sidang PPKI tanggal 16 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Setelah Berarti selesai kita semua berunding, sudah sepakat. Bung Hatta segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan hal proklamasi. Hal ini akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Baiklah, kalau begitu kita pamit dulu. Go! Dengan demikian, usaha para pemuda untuk membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 15 Agustus 1945, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini, nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, bagaimana apa kita akan menyerah? Begini saja, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja ke luar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Mengasingkan Soekarno-Hatta? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawa mereka? Bagaimana kalau Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas. Gimana kita akan mendapatkan keduanya? Saya sudah menghubungi Sudanko Subeno selaku Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok untuk hal ini. Dia telah menyediakan tempat rumah Jauh Kisong dan menjamin keamanannya. Kalau begitu, bagaimana jika Sudanko Singgi
yang memimpin operasi ini demi keamanan kedua tokoh nasionalis itu. Ya, kami setuju. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Keesokan harinya, Pukul 4. 16 Agustus 1945, pukul 4 subuh, rombongan pemuda bersama pengamanan dari PETA menculik Muhammad Hatta terlebih dahulu untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Sukarnilah yang menculik Muhammad Hatta di kediamannya, sedangkan Hairul Saleh dan Wikana menculik Soekarno. Bung Hatta! Ada apa? Mari Bung Hatta harus ikut saya. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyebut kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan, karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesempatan saya, Bung. Dan Anda harus tetap ikut saya ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Bung. Ayo, waktu hampir habis. Rombongan Wikana dan Hairul Saleh kemudian menculik Soekarno di kediamannya. Bung Karno! Bung Karno! Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi keputusan para pemuda, Bu. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Pak? Mengapa banyak orang? Itu sangat takut mendengar suara kalian. Oh, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku ke Rengas Dengklok. Mengapa, Pak? Ini sudah kesepakatan kami bersama, Bu. Ada hal yang penting sekali. Lalu bagaimana dengan dan Guntur? Apa kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dari istri dan anakku. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri Anda dan anak Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Muhammad Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Soekarno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Chiao Kiesong. Apa mau Anda sehingga saya dibawa kemari? Saya ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Hatta, ternyata kau ada di sini. Ya, mereka membawaku kemari. Apakah mereka membawa Fatma dan Guntur juga? Ya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jernih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Sudahlah, Soekarni. Biarkan Bung Karno dan Bung Hatta beristirahat terlebih dahulu. Kita bahas lagi nanti. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Karena pada tanggal 16 Agustus 1945 harusnya diadakan pertemuan PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Ahmad Subarjo pun Apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan di mana mereka sekarang.
Aku akan menjamin keselamatan mereka dan aku juga akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan tanggal 17 Agustus besok. Baiklah, mereka berada di Rengas Dengklok. Anda akan diantar ke sana. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Saleh yang sedang berada di luar melihat kedatangan Ahmad Subarjo pun langsung lari ke dalam untuk memberitahukannya kepadanya. Ada apa, Saleh? Mengapa kau tersengat seperti itu? Ada Mr. Subarjo, sepertinya dia ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Rapat PPKI batal karena mereka tidak hadir. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Kenapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya masuk. Baiklah, mari masuk. Rapat PPKI batal karena Anda dan Bung Hatta tidak hadir. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar Bung. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Benar. Bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta pulang? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Tunggu, Mister. Ada apa, Subiano? Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta dan mengundang para anggota PPKI untuk melaksanakan rapat kilat. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga, tetapi sekitar jam 12-an mungkin akan sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, semisal besok belum terjadi pelaksanaan proklamasi, saya yang akan bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Baiklah, saya pegang janjimu. Hati-hati di jalan. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 11 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Baiklah, saya akan mengantar Anda. Pada 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, sebelumnya Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura menolak. Sehingga Bung Karno kembali ke rumah. Silahkan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan duduk, Bapak-bapak. Silakan Anda berdiskusi di sini. Saya akan pergi beristirahat dulu. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Hoirul Saleh, Sayuti Meli, dan BM Dia untuk merumuskan naskah. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Menurut saya, dalam teks proklamasi ini perlu kita cantumkan pengakuan bahwa Indonesia telah merdeka. Saya pikir kalimat yang cocok adalah kami sebagai bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ya, saya setuju. Pernyataan tentang pengalihan kekuasaan juga harus dicantumkan. Tentu saja kita harus pikirkan kalimat ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana jika kalimat kedua berbunyi,
Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagus, tentu saja kita perlu menambah tanggal pembuatan dan pembuatan teks tersebut. Setuju. Kita tulis saja tanggal hari 17 bulan 8 tahun 5. Ya, bagus, semua sudah selesai. Lalu siapa yang akan mendatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Saya setuju dengan pendapat Soekarni. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Baik, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus, karena kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Di mana kita akan melaksanakan proklamasi, Bung? Bagaimana jika lapangan Ikada? Tempatnya pun cukup luas. Saya tidak setuju tempat itu dapat memicu bentrokan antara rakyat dan militer Jepang. Lebih baik jika dilaksanakan di rumah saya saja. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Silakan mengata ditandatangani juga. Baiklah. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Pukul 10 pagi akan dilaksanakan. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, sebelum proklamasi dilaksanakan, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kainnya ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ya, ide yang bagus. Bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih.
Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Soekarno menugaskan Trimurti untuk mengibarkan bendera. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya di sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak.